Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a lahu wa wala. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Al-Fatihah ila hadratil habibina wa nabiyyina wa syafi'ina wa qurratil a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Anna Allah yu'ni darajatihim fil jannah barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa indumihim wa nafahatihim fid dini wa dunya wal akhirah. Summa ila khususan bil khusus sahibul muallif Nasuhul Ibad al-Alim al-Allama Syekh al-Imam Syekh Muhammad bin Umar al-Nawawi al-Bantani. Anna Allah yu'li darajatihi fil jannah barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fi dini wa dunya wal akhirah bisirri lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Rabbi Maha Ghafur yang telah mengumpulkan kita pada pagi hari ini di dalam rahmat Allah, di dalam kasih sayang Allah, dalam keadaan sehat wal afiyah zahir wal batin. Mudah-mudahan kita berharap Allah Subhanahu wa taala tidak jauh dari rahmatnya untuk menjauhkan kita. Mudah-mudahan kita selalu dalam lingkungan rahmat Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Karim, pandanglah kami semua ya Allah dengan cintamu, rahmatmu, ampunanmu, maghfirahmu ya Rabbi. Bimbinglah kami semua ya Allah ke jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang kau ridhai dunia wal akhirah. Ya Allah, berikan kepada kami semua ya Allah rahmat, taufik, hidayah dan inayah. Bimbinglah kami, keluarga kami, anak istri kami di jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang kau ridhai dunia wal akhirah. Ya Allah, bukakan pintu rezeki kami semua yang halal, yang berkah, yang luas, yang banyak, yang manfaat, yang tidak capek kami carinya ya Rabb. Ya Allah, jadikan anak-anak kami, keturunan kami, putra-putri kami salihin wa salihah, anak-anak yang taat dan patuh kepada Allah dan Rasul-Nya, bakti kepada kedua orang tuanya, yang bermanfaat bagi agama Islam, nusa dan bangsa. Ya Allah, lindungi kami, lindungi keluarga kami ya Rabb, lindungi seluruh umat Islam ya Allah. Lindungi para guru-guru kami, para ulama-ulama kami, para habaib kami, para pejuang-pejuang kami yang selalu mengizharkan hak, yang selalu menjelaskan kebenaran, yang selalu menyampaikan kebenaran. Ya Allah, lindungi negeri kami, bangsa kami, tanah air kami Indonesia ya Rabb, dari orang-orang yang ingin menghancurkan, dari kelompok-kelompok yang ingin memecah belah, mengadu domba, mengambil keuntungan pribadi atau kelompok mereka, dari para pengkhianat bangsa dan negara serta agama, dari bangsa-bangsa manapun ya Allah yang ingin merebut, menjajah, mengambil, menguasai negeri kami Indonesia. Hancurkan mereka semua ya Rabb, porak-porandakan mereka semua ya Allah, hinakan mereka semua ya Rabb, berikan kekalahan, kerugian kepada mereka semua ya Rabb. Adu antara mereka dengan mereka ya Rabb, saling menjatuhkan, saling membongkar, saling menuding, saling menuduh, saling menghancurkan satu sama yang lain ya Rahman, ya Rahim, ya Karim. Nasibkan kami semua bisa ibadah haji, bisa umrah, ziarah ke tanah suci, ziarah ke makam baginda Nabi. Ya Allah, tetapkan iman Islam kami sampai akhir hayat kami, meninggalkan kami semua dalam keadaan husnul khatimah.
Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, pengikutnya, tabi'in, ulama salaf dan salihin wa muqarridin fid din. Mudah-mudahan termasuk kita semua orang-orang yang selalu mengikuti aturan-aturan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin, jamaah suka yang dimuliakan oleh Allah, wabil khusus para guru-guru kita yang hadir, Ustaz Abdul Samad, Ustaz Sarifuddin, Ustaz Joko, begitu juga guru kita Ustaz Abdul Rahim, Ketua DKMS Amsal Al-Amin, yang saya hormati Bapak Dedi, Bapak Ustaz Dedi, dan mudah-mudahan semuanya tanpa terkecuali mendapatkan cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pelajaran kita di dalam kitab Nasuhail Ibad halaman 13. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi bi'ulumihi fid dharain amin. Ruwiya annahu alaihi salatu wassalam, dan telah diriwayatkan suatu ketika Nabi alaihi salatu wassalam kharaja zata yaumin ala ashabihi. Nabi pernah keluar menemui para sahabat. Pada suatu hari Nabi keluar menemui para sahabat. Faqala, maka Nabi bersabda, kaifa asbahtum, bagaimana keadaan kalian pada pagi hari ini? Kata Rasulullah. Dia Rasulullah pagi-pagi ini udah nemuin sahabat. Mungkin habis sholat subuh Rasulullah tanya, sahabatku, bagaimana keadaan kalian semuanya? Faqalu, maka sahabat itu menjawab, asbahna mu'minina billah. Sahabat berkata, ya Rasulullah, pagi ini kami semua dalam keadaan beriman kepada Allah. Ya, ditanya bagaimana, dia nggak jawab sehat. Dan kalau kita gimana keadaannya? Sehat, alhamdulillah. Kalau sahabat ditanya gimana? Alhamdulillah, masih iman kepada Allah dan kepada Rasul. Lalu setelah demikian, faqala, maka bersabda Rasulullah SAW, bertanya lagi, wa ma'alamatul imanikum, kalau ente beriman, apa ciri-cirinya ente beriman kepada Allah? Ngaku beriman, iman itu harus ada cirinya, iman itu harus ada alamatnya, iman itu harus ada tanda-tandanya. Ya kan nggak mungkin kalau ada satu perkara nggak ada tandanya. Perbedaan antara rumah dengan masjid kan ada bedanya, ada tandanya. Perbedaan antara negara dengan negara ada perbedaannya dengan bendera. Perbedaan laki dengan perempuan ada. Lalu perbedaan antara orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman, atau orang yang imannya masih ragu-ragu, gimana? Maka Rasulullah bertanya, ya, Rasulullah bertanya, kalau kamu beriman, mana bukti alamat iman kamu, ciri iman kamu? Maka sahabat menjawab, qalu, maka semua sahabat menjawab, fasibru alal bala. Kata sahabat, tanda imanku, aku selalu bersabar atas ujian. Bersabar atas apapun yang telah Allah uji kepadaku. Ujian itu banyak, imtihan. Ya, Allah al-bala al-imtihan, ujian. Apa? Ujian dalam ibadah nih, ujian nih, bangun subuh, ya Allah gimana nih? Bangun subuh jam 3:30 udah jalan. Bangun kita duduk, nih ujian nih, sabar nih. Sabar, duduknya rada lama. Pegal, ngantuk, iya, Masya Allah. Ujian, semuanya diuji. Ada ujian yang berhubungan dengan badan kita, yaitu ujian seperti sakit. Kalau kita dikasih sakit, sabar nggak? Kira-kira Pak dikasih sakit gigi, sabar nggak? Ayo. Kalau kita dikasih sakit gigi, jenut aja, sabar. Dikasih sakit meriang, iya,
Kita dikasih sakit meriang masih sholat subuh nggak? Kasih sakit meriang masih datang kuliah subuh nggak? Itu di grup, mohon maaf saya izin. Udah kayak anak sekolah. Ya. Padahal itu semua ujian. Suatu ketika Imam Syafi'i radhiyallahu anhu didatangi oleh salah satu muridnya, ya guruku, ya Imam, kenapa? Tolong doain dong, ya udah 3 minggu meriang. Ya Allah, aktivitas berkurang. Oh, ente 3 minggu meriang ya? Iya Imam. Terus aktivitas ente berkurang. Anu udah 3 tahun meriang. Tapi tetap sholatnya, tahajudnya, wudhunya kagak. Tuh, itu alamat iman tuh. Jadi alamat iman gak bakal berubah dalam kondisi apapun. Karena iman kita kepada Allah. Mau pada saat itu kita sehat, tetap namanya udah biasa ibadah, tetap udah biasa dalam keadaan kita ngaji, kondisi apapun. Ya, kita datang bukan untuk dihormat, kita datang bukan untuk dipuji, kita datang bukan untuk dibilang orang yang saleh. Ini alamat iman. Makanya sabar kita dalam keadaan ngaji, sabar dalam keadaan ibadah, sabar dalam keadaan kita ya menghadapi penyakit. Nah, sabar pada saat kita lagi naik motor jatuh, pernah nggak? Sering. Kita lagi naik motor kepleset jatuh, sabar. Ya Allah, itu semua ujian. Sabar ya. Kita pulang dari habis sholat subuh ngomong sama istri, Bu, bikinin kopi. Ngopi mulu, ngomong ngopi, beli kagak. Begitu. Terkadang kita suruh ngopi, beli kagak. Ya udah sabar, kamu jadi dikit-dikit. Iya, bahasa kalau ngopi ya beli bang. Iya, kita suruh bikin kopi, tapi kita nggak mau beli. Suruh beli udah suruh bikin. Kita ngadapin istri yang cerewet, sabar. Ngadapin anak yang masih keras kepala, susah dinasehatin, sabar. Nah, sabar begitu. Banyak sekali kesabaran. Maka ciri orang yang beriman adalah sabar. Karena sabar ini tingkat Nabi yang nomor 25. Luar biasa. Kalau kita sudah punya sabar luar biasa. Karena kesabaran ini bisa ngangkat derajat kita. Sabar dalam bentuk apapun. Sabar. Kalau kita lihat kisah Nabi, sabar dalam menghadapi umat, sabar. Ya Allah, umat gimana? Sabar. Maka kalau bukan kita yang sabar, kapan lagi? Kalau jadi guru, jadi ustaz, jadi kiai, jadi ulama, sabar ngadepin umat. Jadi orang tua sabar ngadepin anak, jadi suami sabar ngadepin istri, jadi istri sabar ngadepin suami. Kita hidup ya di dunia usaha bangkrut dulu, sabar. Karena itu semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sabar kita. Sabar ini nggak ada batasnya. Saking banyak yang harus disabarin, makanya nggak ada batasnya. Sabar bukan satu, semua sabar terjadi. Karena as-sabrul jamil, Allah menyatakan dalam Al-Quran, sabar itu cantik, sabar itu cakep. Orang yang memiliki kesabaran akan cakep, zahirnya akan cakep, batinnya akan cakep, derajatnya akan cakep, kecintaannya kepada Allah akan cakep. Karena hubungan sabar harus dengan iman. Kalau nggak ada iman, nggak ada sabar. Coba kalau kita nggak iman itu kepada Allah, nggak punya iman, pagi-pagi kayak gini kita ngapain datang ke musola orang kita punya musola? Ngapain kita datang ke masjid orang kita punya masjid? Tapi karena ada iman tadi, kita pengen menambahkan rasa dekat kita kepada Allah, pengen menambahkan pahala-pahala kita, pengen diampuni dosa, kita datangin. Ada silaturahminya, ya, ada zikirnya, ada sholawatnya, ya, ketemu sama guru-guru, ada ilmunya. Ini pahala berlimpah-limpah, pahala yang ada pagi hari ini. Kita buka kehidupan kita dengan pahala-pahala, dengan
dengan amal kebaikan yang membuat Allah ridho kepada kita. Makanya sabar, hadapin sabar. Ya, sabar betul. Ya Allah, kalau ngikutin nafsu sih enaknya tidur. Untung sekarang nggak ada bola. Bola malam apa itu? Malam Jumat ya, Bahrain ya. Kalau semalam ada bola, saya rasa lebih sepi dari ini. Masya Allah. Sabar kita ngadapin sabar. Nah itu kata sahabat. Ya Rasulullah, tanda imanku kepada Allah, ciri beriman kepada Allah, sabar. Ini yang sabar nih, kita kalau sabar ini yang kagak kuat dalam urusan dunia nih. Dalam urusan dunia kita disuruh sabar ibadah, tapi teman nungguin mau ngajak bisnis. Subuh anak tunggu ya. Aduh, ini subuh waktunya kuliah subuh, tapi teman mau jemput, mau diajak jalan bisnis. Kira-kira kita ikut yang mana? Bisnis. Ya kalau udah urusan dunia, ya urusan dunia nih, di mana-mana kalau udah urusan dunia agama dibelakangin. Di mana-mana urusan dunia, yang ngasih dunia baru ngasih sedikit, udah melupain guru yang ngasih tiap bulan, yang tiap minggu ngasih ilmu. Udah dunia ini cuma urusan dunia, belum tentu akhiratnya selamat. Udah melupain guru, udah melupain majelis tahlim, udah melupain yang lain. Tuh kata Allah, nggak sabar nih orang. Padahal dunia punya Allah. Nah itu sabar. Harus sabar dalam sakit, sabar dalam apapun. Pasangkan sabar. As-sabru kas-sidq. Sabar itu bagaikan antawali. Sabar itu bagaikan gadang pahit. Ya Allah, kita bayangin. Sabar wa akhiruhu kal asal. Akhir daripada sabar itu manis bagaikan madu. Sabar. Tidak ada kemenangan seorang di dalam perjuangan kecuali dengan sabar. Nabi Muhammad bisa berjuang, bisa menang, menaklukkan kota Mekah dengan sabar, menaklukkan kaum Quraisy, kaum Arab dengan sabar. Tidak ada seseorang yang menang di dalam perjuangan, menang di dalam ibadahnya, menang di dalam dunia wal akhirah kecuali sabar. Ya. Sabar, pasangkan tuh sabar. Makanya ini sabar penting. Lihat Nabi Ayub dikasih sakit, sabar, derajatnya tinggi. Lihat Nabi Nuh dikasih sabar oleh Allah, diganggu oleh umatnya ratusan tahun, sampai bikin kapal udah bagus dihancurin lagi, bikin lagi bagus dihancurin, sabar, dimenangkan oleh Allah, musuhnya ditenggelamin oleh Allah. Semuanya sabar. Sabar itu gagah, sabar itu hebat, sabar itu mulia. Makanya kita harus sabar. Gimana cara sabar? Ya udah, dawalin. Kalau ingatkan, astagfirullahaladzim, ya Allah. Ingat tadi Allah, ya Allah. Kita memarahnya tadi, astagfirullahaladzim, ya Allah. Ini semua ujian dari Engkau, ya Allah. Tapi sabar juga, jangan semuanya disabarin. Entar lihat orang maksiat, astagfirullahaladzim, sabar. Lihat istri, misalnya dengar istri atau lihat istri pacaran lagi, mana sih sabar? Oh, itu sih bukan sabar. Ya, waduh bukan sabar. Nggak boleh ya lawan, itu suatu doa. Maka sabar nggak boleh di dalam doraka, sabar di dalam keadaan positif, dalam keadaan ibadah. Itu sabar. Kalau dalam keadaan maksiat, ya udah sabar. Itu kan misalnya di situ ada tempat maksiat, udah dia sabar, kita doain. Ya nggak bisa kayak begitu. Ada teguran, ada hati kita benci ke tempat. Jangan sampai tempat kita dipakai maksiat, sabar, nggak apa-apa. Tempat kita, rumah kita, halaman kita dipakai buat mabok-mabokan, minum arak, sabar, dosa, nggak boleh. Sabar. Itu bukan golongan sabar. Sabar nggak bisa dalam maksiat. Sabar itu di dalam keadaan taat kepada Allah. Itu yang pertama. Ya. Sabar. Yang kedua, wa nashkuru 'ala ar-rakha. Yang kedua,
Allah berikan keluasan rezeki. Bersyukur kepada pada saat kita diberikan luas rezeki. Ini yang agak susah nih. Kalau kita bersyukur dalam keadaan ujian, terus dikasih, bersyukur. Bapak dikasih sakit, terus sehat, bersyukur kan? Karena pada apa sakit dulu, terus kasih sehat, bersyukur. Tapi kalau sehat, terus sehat, kita lagi sehat, bersyukur kan? Contoh nggak usah ada bilang. Pada saat kita dikasih sehat gigi, nggak ada syukurnya, kita makan apa aja nggak bilang. Alhamdulillah ya Allah, hamba makan jengkol muda enak buat aku untuk ya Allah. Misalnya gitu-gitu, alhamdulillah kau telah kasih hamba sehat gigi, enak punya gigi ya Allah. Nggak bersyukur tuh, nggak ada ucapan kayak gitu. Tapi bersyukurnya pada saat kita sakit gigi, ya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah, bertahan. Ini ya Allah, berarti si BGZ salah. BGZ bilang lebih baik sakit, tapi daripada sakit. Gigi nggak tahu sakit gigi. Masya Allah, sakit ya Allah gitu. Pada saat gigi masih sehat, masih banyak, waduh kita makan apa aja enak. Coba kalau gigi udah pada rontok tuh, gigi udah pada kagak ada, kasih sukro. Masuk sana bolong. Masya Allah, bersyukur kita. Syukur atas apa yang telah Allah berikan kepada kita. Syukur pada saat kita ada, itu lebih susah pada saat kita nggak ada terus ada. Itu. Syukur pada saat kita punya duit, kita bersyukur, kita banyak duit kita pakai syukur kepada Allah. Jangan lepas sholat, tahajud. Kita jangan kemana-mana. Kita kalau kemana-mana ke tempat yang baik, bukan berpergi-pergian ke tempat yang tidak jelas. Kita pergi tempat-tempat yang diperintahkan oleh Nabi. Kita pakai ziarah, kita pakai umrohin orang lain, berangkatin haji orang lain. Itu kan tanda syukur rezeki kita luas. Tapi pada saat kita luas rezeki, kemana yang kita pikirkan? Negara mana lagi yang luas? Hatta negara orang-orang yang musuh Islam sudah punya. Tuh, ada saat itu. Ada saat kita punya rezeki, yang kita pikir, apalagi yang saya belum bikin kontrakan. Syukur kita kepada Allah. Makanya tanda orang yang beriman pada saat diberikan rezeki oleh Allah, dia tidak lupa kepada Allah. Gitu. Rezeki Allah berikan, ya Allah, kita bersyukur. Kita punya orang tua, bersyukur. Terus rezeki juga masih punya orang tua. Kita ini sudah setua gini, masih punya orang tua, bersyukur. Ingatin orang tua kita, perhatikan orang tua kita. Kita masih punya guru, syukurin, ya. Alhamdulillah ya Allah, hamba masih punya guru. Selama guru masih benar ngajarinya, ikutin. Kan beda orang sekarang. Guru ngajarin benar, ada yang ngasih duit berpaling, cuma dibeliin aturan doang, masih ikutin. Ngilangin guru gara-gara aturan doang, gara-gara pakai. Kayak begitu. Hati-hati nih. Ya, Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Nggak mau ngaji udah. Subhanallah, luar biasa. Gimana tamatnya kalau dia sampai hatinya kayak begitu berguru? Na'udzubillah, kan banyak sekarang, makanya hati-hati nih Pak. Apalagi sekarang nih, mau pilkada, mau apa aja Pak, kita netral, saya netral. Mau pilih yang mau satu, mau dua, nanti silakan, tapi jangan tinggalkan pengajian. Urusan pilihan urusan Bapak, tapi urusan ngaji, urusan kewajiban iman, kewajiban umat Islam. Saya nggak mau gitu, jangan. Udah, dia nggak cuma sama kita, dia bukan. Oh, salah. Justru kita kalau lagi mana, kita lihat kebenaran yang ada di ulama-ulama, kayak gitu. Hati-hati, jangan sampai kita terpecah belah, ya. Kuliah subuh jangan sampai terpecah belah gara anak nanti pilkada. Pilkada ya. Pilkada tinggal sebulan setengah lagi nih, saya himbau. Jangan sampai kita persatuan kita pecah belah. Kita mau dikasih apapun, udah hari ini emang begitu Pak. Hari ini dia baik sama kita, ada tujuan. Kalau nggak tujuan mau jadi jabatan nggak baik-baik sama kita. Benar nggak kita?
Kalau ada perlunya aja. Terus sehingga guru ini, murid ini, karena muridnya ke sono, nggak mau ngaji, nggak mau datang. Katanya, kamu deh itu, kalau kamu kan beda, nggak usah ikutin. Sampai buat nggak mau datang sama guru. Ketemu guru juga nggak kesalahan, kan udah kelewatan. Murid kayak gitu. Nah ini akibat apa? Kayak gitu, hati-hati. Makanya Allah SWT melarang yang menghancurkan agama itu firqah, artinya kelompok-kelompok. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Berpegang teguhlah kamu ke tali Allah, agama Allah dengan secara benar-benar, dengan secara utuh. Jami'an, benar-benar semuanya pegang Al-Quran tadi. Wala tafarraqu. Jangan kamu berpecah belah. Yang bikin pecah belah itu organisasi, kelompok atau partai, itu yang bikin pecah belah. Sehingga kalau udah ada organisasi, udah ada kelompok, udah ada partai, lebih cinta organisasi, lebih cinta kelompok, lebih cinta partai daripada agama. Ini yang salah. Nggak bisa kita, nggak, agama bilang begini, dia bilang gitu. Kayak gitu ya Pak, saya himbau kepada semuanya. Kalau sudah kayak begitu, partai kok, kalau udah ada orang yang ngajakin kita berpisah sama guru, tinggalin. Berarti kita kagak benar. Siapa yang berani meninggalkan guru yang benar, maka di akhirat dia akan rugi. Nanti di akhirat kita bakal diakui. Nah itu nggak pernah. Jangan kayak gitu. Makanya ya harus kita bersyukur adanya guru, bersyukur adanya orang tua, bersyukur kita memiliki masyarakat, semuanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, yang terakhir, wa narda bil qada, dan aku ridha dengan apa yang telah Allah tentukan kepada kita. Apapun yang telah Allah tentukan kepada kita, kita harus ridha. Jangan sampai kita nggak ridha. Kalau kita nggak ridha, bahaya. Ya, kalau kita nggak ridha itu bahaya. Ridha dengan apa yang telah Allah tentukan. Allah tentukan kita menjadi seorang laki-laki, ridha atas laki-laki. Semua Allah telah menentukan kepada kita semua yang menjadi orang, apapun bentuknya orang tersebut, ya, mau cakep, mau jelek, mau miskin, mau kaya, mau rakyat, mau pejabat, mau umat, mau ulama, semuanya ridha, semuanya. Apapun yang telah terjadi, ridhain semua. Kenapa? Karena ya semuanya itu kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberikan oleh Allah sakit, ridha. Diberikan kita pada saat kita hari ini dapat rezeki yang banyak, ridha. Jangan sampai kita nggak ridha dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita. Pada saat kita dikasih rezeki, ridha. Pada saat kita nggak dapat rezeki, nah ini ridha nggak? Kita bapak usaha, buka warung atau dagang, laku, untung gede, alhamdulillah. Pada saat dagang seharian agak laku, sabar. Itu sabarnya sabar terpaksa. Semuanya harus ridha. Apa ini kehendak Allah? Ya Allah, ini adalah aturan Engkau. Ya Allah, ini adalah kehendak Engkau. Ini adalah ketentuan Engkau. Ini adalah ya Allah, semuanya keinginan Engkau, bukan keinginan kita. Ingat, kita manusia hanya punya rencana, yang punya ketentuan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang demikian itu. Nah, kata Nabi, setelah sahabat berkata itu ridha atas semua ketentuan Allah, maka faqala alaihi salam, maka bersabda Nabi alaihi salam, antum mu'minuna haqqan. Kamu yakin benar-benar orang yang beriman. Tuh 3 tuh. Benar-benar kata orang yang beriman ada 3. 1, yang pertama sabar. Kedua, syukur. Ketiga, ridha. Bahkan di dalam sebuah hadis qudsi di dalam kitab Irsyadul Rafiq mengatakan, man lam yasbir alal balai wa lam yashkur li ni'mai wa lam yarda li qadai falyatlub rabban siwai.
Man lam yasbir 'alal balai, barang siapa orang yang tidak sabar atas bala yang telah diberikan oleh Allah, ujian yang telah diberikan oleh Allah kepadanya, wala nashkur li ni'mah, dan tidak bersyukur atas nikmat yang telah aku berikan kepadanya, wala yarda li qadai, dan tidak ridha atas qada yang telah aku berikan kepadanya, falyatlub rabban siwai, maka cari oleh kamu Tuhan selain aku. Diusir oleh Allah. Aku nggak senang dengan makhluk yang demikian. Aku nggak senang dengan orang-orang yang tidak bersabar, tidak bersyukur, tidak ridha. Cari olehmu Tuhan selain diriku, selain dari Allah. Allah usir dari itu. Allah nggak mengakui sebagai umatnya. Hati-hati. Maka kata Allah, kenapa kata Nabi, kamu adalah mukmin yang benar. Wa rabbil Ka'bah, aku bersumpah dengan Tuhan pemilik Ka'bah. Jadi 3 poin ini kita harus jaga, bersabar, bersyukur, dan ridha. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita semua ilmu yang barakah, manfaat. Allah angkat derajat kita. Allah kuatkan iman Islam kita. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Terima kasih pada guru kita yang telah memberikan kajian kitabnya.